Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak JD, Cerdas Matematika, belajar matematika, cerdas dan enjoy. Oke, pada kesempatan ini Kak JD akan membahas materi turunan. Ini adalah salah satu materi setelah materi limit dan materi turunan ini juga salah satu materi dari seleksi masuk PTN. Tentu jangan sampai dilewatkan ya. Baik, kita mulai. Materi turunan di sini ini kita mulai dari definisi. Nah, definisi turunan ternyata masih ada kaitannya dengan limit nih. Karena f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Nah, tentu pendekatannya adalah dengan gambar ini ya. Tetapi saya tidak bahas ke sana. Kalau kalian nanti pengen pembuktian di gambar, banyak sekali literatur yang bisa kalian pelajari ya. Oke, maka dari rumus itu, setiap nanti ada suatu bentuk, maka mencari turunannya harus menerapkan rumus ini. Contoh, misal saya punya di sini, nah misal ya, tentukan saya punya fx, fx-nya adalah 5x ditambah 3 misalkan. Nah, kita pengen mencari tentukan turunannya. Maka dengan konsep turunan, kita bisa mendapatkan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h. Jadi kalau ini x, ini adalah x, x-nya saya ganti x plus h nih. Maka hasilnya menjadi 5, ini menjadi x plus h, ditambah dengan 3, menyesuaikan ini, saya kurung, dikurangi dengan fx-nya tetap sama, yaitu 5x ditambah 3, dibagi dengan h. Oke, kita kalikan. Yang ini menjadi 5 kali x menjadi 5x, 5 kali h menjadi 5h, ditambah dengan 3, min kali 5x jadinya min 5x, min kali 3 jadinya min 3, dibagi dengan h. Oke, dari sana yang bisa kita habiskan adalah 5x dengan min 5x habis, 3 dengan min 3 juga habis. 5h dibagi h, maka hasilnya sama dengan 5. Nah, inilah turunannya ya. Sehingga kita bisa menerapkan untuk bentuk pangkat berapapun turunan. Tetapi kalau ini pangkatnya 1, ini bisa kita sederhanakan, katakanlah 2 baris sudah selesai. Tetapi jika pangkatnya 5 misalkan, maka ini akan sangat panjang sekali. Karena penjabarannya sangat luas ya. Maka kita bisa menggunakan rumus dasar. Rumus dasar dari ini rumus dasar. Nah, tentu rumus dasar ini dari pembuktian ya. Tetapi saya tidak pakai pembuktian, kita langsung menggunakan rumusnya. Misal di sini ada fx, di sini ada f aksen x, misalkan turunannya. Yang pertama, jika ada bentuk x pangkat n, maka turunannya adalah pangkatnya maju, kemudian pangkatnya berkurang 1. Nah, oke. Contoh, misal saya buat contoh di sini. Contoh yang pertama, yang gampang adalah oke, contoh yang pertama yang gampang, misalkan saya punya fx, ini adalah x pangkat 5 misalkan. Maka turunannya, nah kita bisa menerapkan pangkatnya maju, kemudian berkurang 1. Menjadi 5-nya maju, pangkatnya jadi 4. Sudah selesai, itulah hasilnya. Atau kita misalkan punya bentuk yang lain. Misal fx-nya ini adalah 2x pangkat 3 misalkan. Maka turunannya jika ada koefisien di depan, kalikan 3 kali 2 berarti 6. X-nya 3 kurangi 1 adalah 2. Nah, itu juga turunannya ya. Oke, kita bisa gunakan untuk pangkat berapapun. Misal, kalau pangkatnya pecahan, Kak. Saya punya di sini adalah akar pangkat X pangkat 3 dari 2 misalkan. Nah, jangan 2 ya. 4 misalkan. Nah, maka ini bisa saya tuliskan adalah X berpangkat 3/4. Maka turunannya
F aksen X-nya 3/4-nya maju, X-nya berkurang 1. 3/4 kurang 1 pangkatnya jadinya min 1/4. Maka bisa dituliskan 3/4. Pangkat min berarti di bawah. X-nya berpangkat 1, akarnya 4. Sudah selesai, itulah turunannya. Tugas kita adalah mengubah ke dalam bentuk pangkat N seperti ini. Oke ya. Ini contoh yang pertama. Sifat yang kedua atau rumus dasar yang kedua adalah jika ada penjumlahan. Misalkan ada UX ditambah atau dikurangi dengan VX, maka turunannya adalah U aksen X ditambah atau dikurangi V aksen X. Nah, jadi turunan itu tidak merubah operasi penjumlahan pengurangan. Misal, saya punya contoh yang kedua, ini contoh yang pertama tadi. Oke, contoh yang kedua, misalkan di sini nih. Nah, contoh yang kedua kita menerapkan operasi penjumlahan pengurangan misalkan ya. Oke, ada misalkan HX 2x pangkat 2 misalkan plus 3 akar di sini misalkan 3x pangkat 2 kemudian dikurangi dengan 1/x pangkat 3 ditambah 5 misalkan. Nah, oke. Soalnya agak keren di sana ya. Tetap konsepnya sama, yaitu kita turunkan perbagian. Kenapa? Karena operasinya tambah sama kurang nih. Sehingga didapatkan H aksen X, yang ini dulu, maju menjadi 4X. Nah, yang ini kita ubah dulu, bahwa kita punya, saya ubah dari sebelah kirinya. Yang ini adalah X berpangkat 2/3 ya. Nah, maka turunannya adalah pangkatnya maju, ini kalikan nih, 3 tetap konstanta, 2/3-nya maju, X-nya berpangkat dikurangin 1, min 1/3. Nah, oke. Kemudian yang kanan sama juga 1/x pangkat 3 itu kalau 1/, berarti X berpangkat min 3. Min 3-nya maju, min. Nah, min maju jadinya plus 3. Nah, gitu ya. Dikalikan 1/x pangkat 4. Karena menjadi pangkatnya min 4 ya, berkurang 1. Ditambah 5 turunannya 0. Maka sehingga turunannya menjadi 4x. Ini habis. Ditambah dengan 2 karena pangkatnya min, akar x pangkat 1 akarnya 3, ditambah dengan 3/x pangkat 4. Sudah selesai, itulah turunannya. Kemudian yang ketiga, jika ada bentuk perkalian, UX dikalikan dengan VX, maka turunannya adalah U aksen V plus V aksen U. Nah, contoh. Misal kita punya contoh yang ketiga, misal di sini ya. Nah, ada bentuk di sini adalah GX misalkan. Nah, di sini adalah misalkan X pangkat 4 dikalikan dengan X min 1 pangkat 5 misalkan. Nah, seperti itu. Itu kalau kita jabarkan kan panjang ya, maka kita bisa menerapkan sifat perkalian nih. Ini sebagai U, yang ini sebagai V-nya. Maka G aksennya sama dengan U aksen V plus V aksen U. Oke, kita turunkan. Yang pertama adalah U aksennya. U aksennya kita turunkan, berarti X pangkat 4 turunannya adalah 4X pangkat 3. Dikalikan V-nya ini, X min 1 pangkat 5, ditambah V aksen, ini turunan, pangkatnya maju, kemudian X min 1 pangkat 4, dikalikan turunan yang dalam, nggak usah karena 1 ya, dikalikan dengan U-nya, X pangkat 4. Sudah selesai, inilah turunannya. Tentu itu juga bisa dijabarkan ya. Oke. Kemudian sifat yang keempat, adalah bentuknya pembagian nih. Ada UX dibagi dengan VX. Maka turunannya adalah U aksen V min V aksen U
dibagi dengan V kuadrat. Hati-hati, ini minus ya. U aksen V min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Oke, contoh, misal, ya contoh yang keempat misalkan di sini. Nah, dari soalnya, misal saya punya di sini adalah Fx, ini adalah 5x plus 3 dibagi dengan 2x min 1 misalkan. Maka posisinya kita bagi dulu yang ini sebagai U, yang ini sebagai V-nya. Berarti kalau kita cari U aksen turunannya adalah 5x turunannya 5, 3 turunannya 0, yang bawah juga sama V aksen 2x turunannya 2, min 1 turunannya 0. Nah, dari sana kita bisa gunakan rumus F aksen X, yaitu U aksen V min V aksen U per V kuadrat. U aksen. Nah, U aksen kita turunkan. Ini berarti 5 dikalikan V-nya yang bawah berarti 2x min 1 dikurangi V aksen berarti 2 dikalikan yang atas 5x plus 3 dibagi dengan yang bawah V kuadrat. V kuadrat berarti 2x min 1 kuadrat ya. Oke, dari sana bisa kita hitung. Kita jabarkan dulu yang atas. Ini 5 kali 2x 10x. Min 5 kali 5x juga min 10x habis. 5 kali min 2. Saya tulis dulu aja dah biar enak ya. Berarti 10x. Kemudian dikurangin 5. Yang juga sama. Min 2x kali 5. Min 2 kali 5x jadinya min 10x. Min 2 kali plus 3 adalah min 6. Nah, oke. Dari sana bisa kita bagi dulu. Penyebutnya sementara tidak kita jabarkan. 10x, 10x habis. Min 5 dikurangi 6 jadinya min 11. Maka di sini hasilnya menjadi min 11 dibagi dengan yang bawah tetap ya. 2x min 1 pangkat 2. Nah, sudah selesai. Itulah hasilnya. Nah, oke. Ini saya tuliskan lagi di sini. Min 11 per 2x min 1 pangkat 2. Kemudian, sifat yang kelima. Sifat yang kelima nih. Nah, ada banyak sekali ya. Sifat yang kelima, jika saya punya G di tengahnya ada HX, maka turunannya adalah G diturunkan dikalikan dengan turunan HX-nya. Nah, jadi turunannya 2 kali, gitu ya. Oke, contoh, misalkan kita lihat di sini. Nah, contohnya, saya punya, misalkan, ada Fx, ini contoh nomor 5 ya, misalkan ya. Diketahui ada Fx, ini sama dengan x kuadrat plus 10x berpangkat 5 misalkan. Nah, oke. Berarti posisinya yang di dalam ini sebagai HX-nya. Maka turunannya F aksen X-nya pangkatnya maju, 5 dulu maju, x kuadrat plus 10x berpangkat 4 karena berkurang 1 dikalikan turunan yang dalam nih. Nah, x kuadrat turunannya 2x, 10x turunannya 10. Nah, sudah selesai, itulah turunannya. Nah, oke. Berikutnya, yuk kita coba soal latihannya untuk memantapkan lagi seperti apa pemantapan hari ini ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila kakak ada salah, tetap semangat untuk kalian. Semoga yang belajar hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan share link ini supaya nanti bisa banyak bermanfaat untuk banyak orang. Sampai ketemu lagi di pembacaan yang lain. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.